kedua mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Fa'tasilu nisaa fil mahid. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu dia haid. Fala taqrabuhunna hatta yadkhul. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jamaah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu adalah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Maksudnya adalah engkau menjauhkan diri dari istrimu di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apa makna daripada ayat ini jemaah sekalian? Bahwa kita umat Islam adalah umat yang terkenal. Orang-orang Yahudi itu kalau istri mereka haid, mereka menyuruh istri mereka keluar dari rumahnya, nanti setelah bersih baru mereka datang. Kemudian jemaah sekalian, orang-orang Nasrani itu kemudian mereka tidak ada batasan dalam perkara haid. Kalau kita umat Islam dilarang mendekati istri di waktu haid, tetapi jemaah sekalian kita boleh bersenang-senang dengannya. Tapi jangan kamu melakukan hal yang seperti itu sebelum mereka suci. Jadi kalau istri kita haid, boleh kita bersenang-senang. Boleh kita bersenang-senang dengan istri kita. Dan sekali lagi jemaah sekalian, yang penting jangan kita melakukan hal yang seperti itu. Kemudian apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa para ulama telah sepakat bahwa apabila haid seorang wanita sudah selesai, maka tidak halal bagi suami untuk berhubungan istri dengannya sampai dia mandi besar, atau kemudian dia bertayamum jika dia memiliki uzur untuk tidak mandi besar dengan memenuhi beberapa syarat. Jadi jamaah berbahagia, pendapat yang berbeda ini dikemukakan oleh Yahya bin Bukhair, salah seorang guru dari Imam Bukhari dari mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahwa boleh bagi suami berhubungan dengan istri semata-mata bersandar pada selesainya darah haid, walaupun mereka belum mandi besar. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang sama juga dinukil dari Ibnu Abil Hakam. Demikian juga Imam Qurtubi meriwayatkan pendapat yang sama dari Mujahid, Ikrimah dan Tawus sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian Imam Abu Hanifah jamaah sekalian, walaupun beliau juga berpendapat halal bagi suami berhubungan dengan istrinya semata-mata bersandar pada selesainya darah haid dan tidak memerlukan mandi besar, tapi beliau menjelaskan bahwa kebolehan tersebut ada jika darah haid tersebut tidak lagi keluar pada waktu lebih dari batas waktu yang maksimal. Jadi jemaah sekalian, maaf ini keumuman wanita itu haid sepekan, itu umum. Tapi ada beberapa wanita yang keluar dari keumuman. Ada wanita yang haid sampai 14 hari, sampai 15 hari. Dan ada juga wanita haid hanya 3 hari. 3 hari sudah bersih. Oleh karena itu jemaah
jamaah sekalian, kalau mereka sudah berhenti haid, maka disebutkan di dalam pendapat Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan batas maksimal haid itu 10 hari. Ini menurut pendapat beliau. Sedang Imam Syafi'i kemudian mengatakan batas haid itu 14 sampai 15 hari. Kalau lewat dari situ, itu sudah bukan lagi dari darah haid, tapi darah penyakit. Kemudian jamaah sekalian, dari penjelasan Ibnu Katsir tersebut bisa kita menyimpulkan bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa dia berhubungan suami istri di mana istri yang sudah selesai haidnya tapi belum mandi besar itu haram. Pendapat inilah yang lebih sesuai dengan lafaz ayat tadi. Sebagaimana disebutkan, apabila mereka suci, maka campurilah mereka di tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu jamaah sekalian, tak kala istri kita berhenti haid, pendapat sebahagian besar ulama berdasarkan ayat ini, haram kita berhubungan suami istri sebelum dia mandi. Jadi dia harus mandi besar dulu, kemudian kita bisa berhubungan. Jadi beda dengan mandi hadas besar dan mandi junub. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Banyaknya suami-suami yang tidak memahami akan perkara seperti ini, maka dia bisa terjebak pada perkara yang haram. Kenapa? Maaf jamaah sekalian, kita ini laki-laki. Kalau 2 kali 24 jam tidak berhubungan dengan suami istri, kadang-kadang sudah lari-lari di kepala. Karena sperma matang itu 2 kali 24 jam. Sehingga setiap 3 hari kadang-kadang menuntut pemenuhan. Nah bayangkan kalau sepekan dia menahan, dan kadang-kadang keinginannya sudah sampai di ujung kepalanya. Lalu dia tanya sama istrinya, sudah bersih? Istrinya bilang iya. Maka suaminya berkesimpulan, karena dia tidak tahu agama, tidak tahu ilmu agama, maka dia mengatakan 1 kali saja mandi haid dan mandi junub. Padahal jamaah sekalian, menurut penafsiran keumuman daripada ayat yang kita baru bacakan tadi, jangan engkau campuri mereka sebelum mereka suci. Dia memang sudah bersih dari haid, tetapi dia belum dipandang suci sebelum dia mandi. Oleh karena itu jamaah sekalian, banyak di antara kita yang terjebak pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidakpahaman kita terhadap aturan-aturan yang ada di dalam ajaran agama kita. Kemudian jamaah sekalian, apakah ada denda dalam masalah ini? Para ulama juga berselisih pendapat dalam perkara seperti ini. Mazhab Hambali berpendapat bahwa tidak ada denda bagi suami yang berhubungan dengan istrinya setelah berhenti darah haid dan belum mandi. Sementara jemaah sekalian, Imam Qatadah dan kalau saya berpendapat bahwa dia wajib membayar kafarat. Jadi bagi siapa yang berhubungan suami istri sementara istrinya dalam keadaan haid masih ada darah, dan dia meyakini bahwa masih ada darah, lalu dia berhubungan suami istri, maka jemaah sekalian, di samping perbuatannya haram, dia juga diperintahkan untuk membayar denda sebesar 1 dinar. Kalau 1 dinar dalam hitungan kita sama dengan 4,25 gram emas. Bukan 1 gram, 4,25 gram emas. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah tidak ada kewajiban membayar kafarat karena jima yang dilakukan tidak terjadi ketika sedang haid, tapi terjadi sebelum mandi besar. Maka perbuatan ini hanya mengakibatkan dosa saja dan wajib bertobat. Itu satu pendapat. Tetapi di pendapat lain berdasarkan hadis yang akan kita bahas nanti, bahwa kalau siapa suami istri yang berhubungan sementara istrinya sudah bersih tetapi belum mandi, maka dia diperintahkan membayar denda sebesar 1/2 dinar. Ini jamaah sekalian.
jamaah sekalian. Terlepas dari berbeda pendapat apakah bayar denda atau tidak, tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa kita harus bayar denda. Kemudian Al-Bahu dari mazhab Hambali menjelaskan tidak wajib membayar kafarat jika lima terjadi setelah darah haid berhenti dan sebelum mandi, karena demikianlah makna yang tersurat di dalam ayat itu, yaitu dalam keadaan istri sedang haid dan dia bukan wanita yang sedang haid, karena darah haidnya sudah berhenti. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan jemaah sekalian bahwa hubungan suami istri yang terjadi setelah darah haid berhenti dan sebelum istri tersebut mandi besar, menurut pendapat dari mazhab Hambali, dia merupakan pelanggaran syariat yang berkonsekuensi dosa yang wajib ditobati dan tidak wajib membayar denda. Ini satu pendapat. Sementara pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ini kemudian di samping dia berdosa karena melakukan hal tersebut, maka dia juga harus membayar denda. Kemudian Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim di 3 halaman 204 menyatakan, apabila seorang muslim meyakini akan halalnya berhubungan suami istri yang sedang haid melalui kewalulannya, maka dia menjadi kafir. Namun kalau ada bilang, siapa bilang kita dilarang berhubungan suami istri kalau istri kita dalam keadaan haid? Maka Imam Nawawi mengatakan dia murtad. Dia keluar dari Islam. Dia kafir. Kenapa? Karena mengingkari surah Al-Baqarah ayat 270. Jadi hati-hati dia kata-kata. Kata-kata bisa menyebabkan orang bisa hancur. Misalnya begini. Ada yang berkata, siapa bilang salat 5 waktu itu aja? Sekalipun dia salat, tetapi dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Dia keluar dari situ. Tetapi kalau ada orang yang tidak sholat, kalau ditanya kenapa kau tidak sholat, saya belum bisa. Tapi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Maka dia dipandang melakukan dosa besar, tetapi dia dikategorikan tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia masih meyakini akan kewajiban. Oleh karena itu hati-hati dengan perkataan. Karena perkataan bisa menyebabkan seseorang bisa murtad. Kemudian kalau ia melakukannya tanpa meyakini kehalalannya, misalnya dia melakukannya karena lupa atau karena tidak mengetahui keluarnya darah haid, atau tidak tahu bahwa hal tersebut haram, atau karena dipaksa, maka dia tidak berdosa dan tidak pula wajib membayar denda. Mungkin jamaah sekalian di antara kita pernah mengalami seperti itu. Ternyata kita istri sudah mandi, terus kemudian tanpa kita berhubungan, ternyata masih ada bercak darah yang keluar dari kemaluannya. Dalam perkara seperti itu tidak ada dosa bagi kita. Ya, tidak ada dosa bagi kita karena memang tidak ada unsur kesengajaan dan tidak perlu bayar denda. Atau misalnya jamaah sekalian, ada istri dipaksa oleh suaminya melakukan hal seperti itu, sebab nanti ada penjelasan kalau misalnya istri menolak tapi suami mendesak, maka yang bayar denda adalah suami. Tetapi kalau sama-sama rela, maka dua-duanya harus bayar denda. Nah, jemaah yang berbahagia, jika jima dengan istrinya yang sedang haid dengan sengaja tanpa meyakini kehalalannya dan tahu bahwa dia sedang haid, bahwa hukumnya haram dengan penuh kesadaran, bahwa berarti dia telah melakukan maksiat yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i, bahwa perbuatannya adalah dosa besar dan dia wajib dihukum. Jadi jamaah sekalian, siapa yang berhubungan suami istri, istrinya dalam keadaan haid, dia tahu bahwa istrinya dalam keadaan haid, tapi dia juga meyakini bahwa perbuatan itu dilarang, lalu kemudian dia melanggar, maka dia dikategorikan termasuk orang-orang yang berdosa, melakukan dosa besar karena Imam Syafi'i, dan dia wajib bertobat.
Kemudian Ibnu Jarir Al-Tabari menyatakan bahwa para ulama sepakat diharamkan bagi suami berhubungan dengan istrinya setelah darah haid wanita tersebut berhenti sampai dia mandi. Dan para ulama berselisih pendapat mengenai makna bersuci di sini. Ada yang menganggap yang dimaksud adalah mandi dengan air sehingga maknanya barulah halal seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya jika istrinya sudah mandi dengan menyiramkan air kepada seluruh badannya. Artinya nanti baru boleh berhubungan suami istri tatkala dia dalam keadaan istrinya telah mandi. Dan ada pula ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah wudhu sholat. Ada juga berpendapat bahwa yang dimaksud adalah mencuci kemaluannya saja. Nah, jika sudah mencuci kemaluannya oleh setubuhnya. Tetapi sekalian ini pendapat, tetapi tidak didasarkan dengan dalil yang ada. Nah, kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 120 tadi disebutkan bahwa janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Jadi mana suci di sini jawab sekalian? Berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan suci apabila dia sudah mandi. Ada yang mengatakan kalau dia sudah berwudu maka dia sudah suci. Ada yang mengatakan yang penting dia sudah cuci kemaluannya maka dia sudah suci. Tetapi di antara tiga pendapat ini yang lebih kuat adalah apabila dia sudah mandi. Jawab sekalian, di dalam ensiklopedia fikih disebutkan bahwa mayoritas ulama termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat tidak halal berhubungan suami istri sampai wanita haid itu suci darah haid terhenti lalu dia mandi dan tidak boleh berhubungan dengannya sebelum dia mandi. Jadi dari 4 ulama mazhab yang terkenal lagi, hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh, dan dia termasuk pelaku dosa besar. Tetapi 3 ulama lain yang masukkan yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua sepakat bahwa tidak boleh berhubungan dengan istri sebelum istri mandi. Jadi lebih banyak pendapat ulama yang mengatakan hal seperti itu. Oleh karena itu para ulama tersebut berpendapat bahwa Anda memberikan 2 syarat untuk menyetubuhi istri yang sedang haid setelah dia suci, ini darah haidnya berhenti lalu dia mandi. Kemudian ulama Malikiyah berpandangan bahwa tidak cukup dengan tayamum karena khusus setelah darah tersebut berhenti untuk halal lagi disetubuhi. Namun disyaratkan harus mandi lebih dahulu baru halal disetubuhi. Kecuali kalau memang ada hal tertentu yang dia tidak bisa kena air. So, begini jawab sekalian. Kadang-kadang kita mudah-mudahan hukum. Yang belum mandi dulu tayamum saja. Karena tayamum juga bisa menjadi pengganti mandi. Ya. Tetapi jawab sekalian, untuk bertayamum ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama, dia sudah berusaha mencari air dan dia tidak dapatkan air. Atau kemudian dia ada penyakit yang tidak bisa kena air. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh tayamum. Ada jemaah nanya sama saya, Ustaz, saya berhubungan dengan istri saya. Terus saya mau salat subuh tidak ada air. Artinya ada air yang tidak cukup untuk pakai air. Saya katakan sama dia, apa Mas sudah berusaha cari air? Artinya tadi Mas kita boleh beriman dari Mas. Ya. Jadi apa yang kau lakukan pada waktu itu? Katanya saya sudah berkori salat subuh. Saya bilang batal salat subuh. Ya, batal salat subuh. Tidak sah salat subuh. Kenapa? Karena wudhu itu hanya bisa menggantikan hanya seperti itu. Di dalam kondisi seperti itu, kalau dia sudah berusaha maksimal cari air, maka dia boleh tayamum. Karena tayamum itu jamaah sekalian menggantikan, membersihkan hadas besar dan hadas kecil. Lalu boleh salat. Lalu setelah itu sudah lewat tadi salat subuh, maka boleh kamu cari air untuk mengulangi salat subuh.
Tetapi yang kamu lakukan tadi hanya buru-buru, berarti kamu belum bersih dari hadas besar. Oleh karena itu, kada ulangi salat subuh. Ulangi salat subuh. Bagaimana caranya nyawa sekalian? Jadi kalau besok kau salat subuh, kemudian kau ulangi lagi salat subuh yang kedua kalinya. Kau lihat kan salat subuh kada yang kemana? Boleh dalam perkara sakit. Sebab ini beda dengan orang yang baru bangun dan orang yang lupa, jawab sekalian. Kalau misalnya kita lupa salat isya, terus kita tertidur, nanti baru ingat di waktu duhur, maka kita boleh langsung salat isya di waktu duhur. Kenapa? Karena salatnya orang yang lupa, karena dia ingat. Itu kalau dia lupa, atau dia tertidur. Bahkan misalnya dia tertidur dan nanti dia bangun waktu duhur, maka nyawa sekalian dia berwudu, lalu dia salat subuh, kemudian dia salat duhur. Karena salat orang yang tidur karena dia bangun. Jangan bertahagia. Kemudian ulama Malikiyah berpandangan bahwa tidak cukup dengan tayamum karena khusus setelah darah tersebut berganti untuk halal baginya untuk disetubuhi. Itu tadi, kecuali kalau ada usul. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa hadas haid yang terdapat pada wanita haid menyebabkan dia tidak boleh disetubuhi karena nyawa sekalian hadas haid tersebut baru hilang jika dia mandi, yaitu setelah darahnya berhenti. Jadi setelah darahnya berhenti, kemudian dia mandi, baru dia dianggap surut. Jadi jangan sampai misalnya istri kita hari kelima masih ada darahnya, atau kita ini karena pernah mempelajari agama ini, lalu kemudian kita katakan mandi betul, baru kita berhubungan, padahal dia masih hari. Maka hal seperti ini jawab sekalian, sekali lagi perlu kita menjelaskan. Hal ini berbeda dengan hadas pada orang yang junub. Orang yang junub tidak ada dilarang hubungan suami istri. Larangan tersebut sama sekali tidak ada pada orang junub. Jadi misalnya maaf ya sekalian, kita habis berhubungan, kita bermain, istri kita juga berhubungan. Terus kemudian kita ingin mengulangi lagi, boleh kita mengulangi lagi. Tambah harus mandi dulu. Ini beda orang junub. Jadi kalau orang junub jamaah sekalian, boleh dia berhubungan berkali-kali dengan satu kali mandi. Bedanya dengan haid tadi. Bedanya dengan orang lain. Jadi jawab sekalian bagi suami, jika dia ingin berhubungan intim dengan istri yang baru suci haid, diperintahkan pada istri untuk mandi lebih dahulu, barulah boleh berhubungan intim atau berhubungan suami istri dengannya. Dan jawab sekalian, bagi yang melakukannya dengan sengaja. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah ada denda yang harus dibayar oleh suami atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada denda yang harus dibayar, dan sebagian lain mengatakan ada denda yang harus dibayar. Nah, perselisihan pendapat ini ada karena adanya perbedaan di dalam menilai kesakitan dari yang diambil. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, Nabi menyuruh orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid untuk bersedekah dengan 1 dinar atau setengahnya. Maka jawab sekalian, hadis ini dianggap oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Kemudian para ulama yang memilih hadis ini sahih, seperti Imam Ahmad dan Imam Nawawi berpendapat bahwa dia wajib membayar denda. Dan sebagian dari ulama mengatakan, terutama di kalangan mazhab Hanafi, dia mengatakan dia tidak wajib membayar denda, hanya sunnah. Karena menilai hadis ini tidak sampai pada derajat sahih. Padahal Imam Ahmad, demikian juga pendapat Imam Nawawi, bahwa hadis ini sahih. Nah, dalam masalah ini jawab sekalian, disebutkan bahwa pendapat yang lebih kuat di dalam perkara seperti ini adalah mewajibkan membayar denda. Jadi ini dalam perkara di sini adalah sedekah yang diberikan kepada fakir miskin, dan jumlahnya berbeda menyesuaikan jimat yang dilakukan. Artinya begini,
Jika dia berhubungan suami istri dan dia masih meyakini masih ada darah istrinya, lalu dia berhubungan dengan istrinya, maka dia harus bayar 1 dinar. 1 dinar ini jamaah sekalian setara 4,25 gram emas. Dan kalau misalnya tadi sudah bersih tetapi belum mandi, berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, maka dia membayar denda sebesar 0,5 dinar. Pendapat inilah yang mas tadi yang diambil oleh Mas Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kemudian mengatakan dan mengambil pendapat kalau istri masih haid kita berhubungan maka bayar dendanya 1 dinar. Dan kalau kemudian dia sudah bersih tapi belum mandi, maka dendanya 0,5 dinar. Dan menurut Imam Ahmad bahwa jika darah haid berwarna perak maka ukurannya 1 dinar. Dan jika dia berwarna kuning maka ukurannya 0,5 dinar. Berdasarkan keterangan ini maka kafarat harus dibayar bukanlah 1 gram emas tapi 1 dinar. Nah, mari kita hitung-hitung jawab sekalian. Saya tadi suruh datang 2 hari mengecek harga emas per tanggal 20 tanggal berapa tadi? 20 Desember Pak ya. Itu harga emas antam per gram 2.275.000. Jadi kalau kita berhubungan dengan istri sementara haid dan kita yakin haidnya, maka kita harus bayar denda 4,25 gram dikali 2.725.000 sama dengan 11 juta. 581.250 rupiah. Terus tidak main-main Pak. Jadi seluruh iya 11 juta. 11 juta 581. Coba ini. Karena harga emas meningkat. Ya. Kalau kita misalnya tadi tahu kalau dia sudah berhenti dia belum mandi kata dia 0,5 dinar. Jadi setengah dari 11 juta tadi. Ya, itu sebesar 5 juta 790.000. Nah, main. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah juga dibayar oleh istri? Maka menurut Ibnu Qudamah dan Syekh Utsaimin, beliau mengatakan begini, jika istri dipaksa dan tidak mengelaknya, maka dia tidak berdosa. Hanya maksudnya jika dia dipaksa dan kemudian dia menolak, jadi hanya juga suami yang memperkosa istrinya. Ya, dalam keadaan seperti itu, dimana saya haid, tapi suaminya tidak bisa lagi tahan nafsunya, maka dalam perkara seperti ini istrinya tidak berdosa. Berdasarkan sabda Nabi, umat ini dimaafkan karena salah, lupa, dan apa yang dipaksakan atas. Tetapi jawab lagi, jika istri tidak dipaksa dan dia melayani suaminya dengan sukarela, maka dia juga harus membayar kafarat bersama suaminya. Masing-masing membayar 1 dinar. Jadi kalau rela masing-masing dia harus bayar sekitar 23 juta. Ya. Tapi sekali lagi, banyak di antara kita yang tidak paham karena. Oleh karena itu, jangan berbahagia, sengaja kita angkat seperti ini karena berhubungan dengan istri, dalam anak istri, haid itu dosa besar. Di samping kemudian dia harus bertobat, dia juga harus bayar. Ini berdasarkan hadis sahih yang dinilai sahih oleh Imam Ahmad, sementara Imam Hanifah mengatakan hadis itu tingkatnya derajat hadisnya tidak sampai tapi Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin memandang bahwa hadis itu sahih. Oleh karena itu hati-hati jiwa sekalian dalam perkara seperti ini. Maaf, ada hadis yang mengatakan bilanglah seorang laki-laki yang kawin dengan tangannya, maksudnya laki-laki yang melakukan onani. Tetapi hadis ini derajatnya lemah, dhaif. Tetapi menurut penjelasan ulama, saya nggak maaf sekali. Ini hal-hal yang, tapi kita harus jelaskan. Kalau misalnya dia bersenang-senang dengan istrinya dalam keadaan haid, kemudian istrinya mengeluarkan
sperma suaminya dengan tangan istrinya, maka dia tidak dipandang melakukan onanis gitu, karena istrinya yang melakukan. Kemudian maaf nih, kadang-kadang di sini kita menjelaskan tapi aku melibat tidak jelas. Misalnya maaf ini, kalau ada istri yang kemudian merangsang suaminya melalui mulut, lalu tiba-tiba terpancar sperma, lalu istrinya meminum sperma itu, maka halal, karena sperma bukan najis. Sperma bukan najis. Jadi pernah suatu ketika ini Imam Abu Hanifah sudah berlogika. Jadi ditanya sama gurunya, wahai Numan, yang mana keras najisnya, kencing atau mani? Imam Abu Hanifah kan pikirannya gini, kalau kencing kita berwudu, kalau mani kita harus mandi. Maka kata Imam Abu Hanifah, lebih keras mani daripada kencing. Maka apa kata gurunya? Celaka kamu wahai Numan. Kalau mani itu najis, berarti kita ini terbuat dari najis. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau misalnya suatu ketika kita ada dapati mani kering di sandal kita, maka cara membersihkannya dikering-kering saja, karena dia bukan nanas. Bedanya yang kencing. Kalau kencing harus dicuci. Saya kira demikian jamaah sekalian, kita ada waktu ke depan secara makas ini. Siapa tahu ada yang mau didiskusikan, baik materi yang saya sampaikan atau hal baik yang mungkin yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Kemudian dia kan nanti menjaga kabar. Ada orang yang pernah saya temui, selama 15 tahun dia menikah, dia tidak pernah sentuh istrinya dalam bulan Ramadan. Dan dia katakan dilarang katanya berhubungan suami istri dalam bulan Ramadan, padahal jawab sekalian yang dilarang adalah di siang hari. Kalau malam hari boleh. Begitu kita jelaskan, bingung itu 15 tahun Ustaz, tidak itu penting yang kita belajar. Tetapi siapa yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus bayar dia. Jadi yang pertama, jamaah sekalian adalah memerdekakan budak. Dan sekarang semuanya kemudahan. Yang kedua adalah memberi makan 60 orang miskin. Jadi beri makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa selama 2 bulan terus-menerus tanpa putus. Sekarang kita lihat banyaknya, semakin masuk bulan Ramadan semakin banyak ya pengantin baru. Padahal kalau sekalian kita ini pun pengantin baru semua. Oh, pokoknya tidak ada siang, tidak ada malam. Maka orang hebat betul itu orang yang kemudian menikah menjelang bulan Ramadan. Hati-hati. Karena siapa yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka tendanya itu tadi berpuasa selama 2 bulan terus-menerus tanpa henti. Tak boleh bilang baik. Kalau tidak mampu, maka memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Sehingga ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, celaka saya. Dan kenapa? Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Maka kata Nabi, kau sudah puasa 2 bulan terus-menerus. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, sedangkan 1 bulan saja saya tidak mampu, kata lagi 2 bulan. Oh, kalau begitu kau bebaskan seorang budak. Kata dia, saya orang miskin ya Rasul. Lalu kata Nabi, kalau begitu kau harus beri makan 60 orang miskin. Maka laki-laki itu mengatakan, saya sudah katakan dari tadi saya miskin. Nabi masuk ke kamar beliau, lalu mengambil sekeranjang kurma. Lalu dia katakan, ini kurma, bawalah ke kampungmu dan bagi-bagilah kepada 60 orang miskin. Kata laki-laki itu, di kampung saya hanya saya miskin ya Rasulullah. Maka kata Nabi, kalau begitu makanlah berdua. Karena mana mau dimakan dia miskin. Jadi ini hal-hal yang sederhana dalam sekalian, tapi kemudian kita harus paham. Jadi siapa yang hubungan suami istri, maka idahnya sudah seperti itu. Ya baik, para jamaah sekalian, sekalian kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya.
Silakan. Silakan. Tanya Ustaz. Berhubungan dengan suami istri bila wanita dalam keadaan haid dengan kemaluan, saya bawa garis bawahi dengan kemaluan, Iya. itu haram. Iya. Bagaimana jika tidak dengan kemaluan? Yang namanya jima itu bertemunya dua alam kita. Ya, kalau tidak bertemu dengan alam kita, maka bukan namanya jima. Ya, seperti itu. Ya, Itu tidak bayar teh. aman berarti Ustaz. Iya, akan coba. Ya silakan. Ini mengenai dendam. Iya. Kalau misalnya kan kalau yang berhubungan bulan Ramadan tadi itu tidak ada keinginan bagi yang tidak mampu. Iya. Bagaimana dengan yang terlanjur pernah mungkin berhubungan sebelum dia tahu, atau misalnya terlanjur lah atau gimana? Apakah misalnya tidak mampu karena tadi 4 dinar? Iya. Ya, bagaimana? Jadi kalau misalnya baru kita dengar tadi, sementara kita pernah melakukan hal seperti itu, maka tidak hukum bagi orang yang tidak tahu. Kemudian kalau dia tidak mampu, cukup dia bertobat. Ya, karena dia termasuk dosa besar. Cukup dia bertobat. Jika seperti itu, silakan. Salah itu. Di luar tengok. Oh, boleh. Saya mau dengan bicara sama saya diri juga ini jelasnya. Katakan bahwa kami itu salah ajarkan supaya Semua? agama sama. Iya. Ajarkan supaya semuanya itu dari Allah. Terus saya ini tadi. Iya. Terus dia bilang dan juga perbuatan dia bilang itu gue dengan Allah dan dia tak Allah semua. Jangan dia terus bisa bilang bahwa mungkin itu kebenaran Allah. Tanya ini. Iya. Itu aja. Ayo maaf Pak, ini suara gue. Ini maksudnya enggak. Begini Pak. Apalagi sekarang ini kan kata-kata. Kalau orang mengatakan semua agama sama itu keliru. Ya, kalau semua agama sama. Karena orang Yahudi menganggap Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani menganggap Nabi Isa anaknya Allah. Sementara Allah dengan tegas mengatakan kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu sama. Allah sama, Allah itu bergantung yang makhluk. Lalu ya itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian kalau ada yang mengatakan dalam perkara ini perkara khilaf di kalangan para ulama, siapa bilang tidak? Yang ada khilaf di kalangan para ulama yang memungkinkan terjadinya perbedaan dalam perkara fikih. Tetapi ini perkara tauhid. Dan bukan tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama karena Allah sendiri mengatakan seperti itu. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72 dikatakan, sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan Isa berterang Maryam itu adalah anaknya Tuhan. Padahal Nabi Musa sendiri berkata, wahai kaum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Jadi Allah sendiri yang mengatakan seperti ini. Apa yang kalau mengatakan dua lawan? Katakanlah lebih besar. Jadi dalam perkara seperti tidak ada khilaf. Kan dia bilang, itu kan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Siapa yang berpendapat bahwa meyakini dan memberikan ucapan selamat hari Natal dan tahun baru orang Nasrani dibolehkan? Memang ada ulama kita di Indonesia yang sangat terkenal membolehkan. Padahal kau sadar, maaf ini. Ada yang mengatakan apa arti sebuah kata? Seluruh perkataan di dalam Islam itu mengandung konsekuensi. Contohnya jamaah sekalian. Kalau ada soal laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, saya halal, maka dengan perkataannya itu sudah dianggap halal. Hai yang main-main serius ada maaf. Dan yang kedua bukan kata-katanya, bukan suami istri, itu dia awalnya dengan perkataan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mahar yang telah kita sepakati bersama. Lalu seorang laki-laki mengatakan saya terima, maka yang tadi hubungan haram menjadi halal karena perkataan. Jadi jangan kita main dengan perkataan. Terus kita minta maaf ini selamat hari Natal dan tahun baru.
Apa ucapan selama? Apa makna daripada selama? Ada makna mengatakan persetujuan selama. Sama tak kalau kita misalnya nonton bola, yang sekalian terus ada pemain yang kalah, terus yang kalah itu memberi selamat kepada yang menang. Dia secara tingkat langsung mengatakan saya setuju dengan kekalahan. Oleh karena itu jangan bermain-main dengan hal seperti itu. Tapi sekali lagi ada juga ulama-ulama yang kadang-kadang ulama-ulama yang berkomentar seperti ini yang melakukan toleransi. Padahal maka lakum dinukum waliyahnya di dalam ajaran agama kita, silahkan kau beribadah menurut agamamu dan kami beribadah menurut agama saya. Bukan kemudian sama-sama dalam perkara seperti. Jadi kemarin ini ada, maaf ini ada kata Menteri Agama yang mengartikan Natal bersama, ternyata bukan itu maknanya. Karena Allah dan saya juga dalam beberapa penjelasan melalui lihat walau katanya salah satu Sudirman, lalu beliau mengatakan tidak seperti itu. Maksudnya dia hanya ingin menyatukan semua aliran-aliran dalam agama Nasrani untuk satu aliran saja. Bukan dengan maksud kita umat Islam turut toleran dalam perkara seperti itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang parah ini pejabat yang diminta untuk memberikan sambutan dari para. Demikian juga malam ini, Anda kan serampilan ini biasa kadang-kadang kalau kita laksanakan peringatan keserakahan, kita undang pihak pemerintah. Dan kadang-kadang yang dia putus adalah orang di luar Islam. Jamaah sekalian, kita saja ini umat Islam kalau dalam kondisi junub tidak bisa duduk dalam masjid, tidak bisa. Makanya maaf ini teman-teman yang itu tabligh, saya pernah turun tahun 87. Pertama sekali jamaah tabligh tiba di Makassar, saya keluar dan menjelang tidur ada namanya bayan nakib. Salah satu di antaranya kami diingatkan, siapa tahu ada di antara kita yang mimpi malam. Begitu dia terbangun, jangan lanjutkan tidurnya, langsung keluar di masjid mandi. Karena orang junub halal duduk di dalam masjid. Demikian juga wanita haid. Wanita haid diharamkan duduk dalam masjid. Pokoknya orang berkeras besar tidak boleh berdiam diri di masjid. Nah, sementara yang datang orang Nasrani atau orang di luar Islam, dia tanya, apakah mereka pernah mandi baju? Sementara mahal ini, orang yang begitu masuk Islam, tak kaya berkata asyhadu alla ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mandi. Kemudian dia salat sunnah dua rakaat. Oleh karena itu, siapa tahu ada yang melakukan hal itu, kemudian kita ingatkan kalau buat catatan kecil, mohon maaf yang diutus sedapat mungkin orang yang beragama Islam, jangan di luar Islam, karena berkonsekuensi tertakut. Sama halnya jemaah sekalian, sehingga lagi orang akan kita, selalu lebih afdal di masjid. Tapi bisa kita yakini wanita-wanita yang wasif itu tidak haid. Ya. Hanya dengan afdal akan tinggal di masjid. Di mana saja yang penting ada tingkah berlangsung sama. Yang penting memenuhi empat unsur itu, ada wali, ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada mahar, ada ijab dan kabul, selesai. Ini jamaah sekalian, jadi ada beberapa hukum-hukum Islam yang kadang-kadang kita langgar sedikit demi sedikit karena ketidaktahuan. Saya kira seperti itu. Kalau sekarang ini marah kan, silakan. Ya, kita masih ada waktu 2 menit, ya silakan. Tidak usah pakai mic karena tidak terlalu jelas sepertinya. Oke.